Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati Eskudidi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Mantangai 14 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan nomor induk mahasiswa 254267 30997. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja di kelas 9 dengan materi beriman kepada qadar dan qadar. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang biasa pimpin doa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapa yang sudah hadir? Putri. Kenapa? Baik. Siapa lagi? Yang lain? Siapa? Hasan Hussein. Kemana dia? Jauh ya rumahnya? Kenapa? Sebelum kita memasuki pelajaran iman kepada qadar dan qadar, Ibu mau tanya dulu. Semangat dong? Semangat? Apa namanya? Minggu kemarin pelajarannya tentang apa? Ya. Persatuan dalam bidadari dan umrah. Apa itu pengertian haji dulu? Haji apa? Ya. Haji adalah kegiatan mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ya. Sengaja ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kalau umrah? Ya. Berarti ada perbedaan ya antara haji dengan umrah. Semoga kita semua bisa berangkat haji dan umrah bersama-sama. Iman kepada qadar dan qadar. Siapa yang tahu apa itu? Ibu tanya dulu. Iman kepada qadar dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa? Siapa enggak? Apa pengertian qadar? Apa? Siapa yang tahu qadar ya? Qadar apa? Qadar adalah, coba diulang, keras-keras suaranya. Kepastian, ukuran, ya, kemudian dan itu ada. Siapa yang tahu? Ada nggak? Ada. Kan, kadar adalah apa? Coba diulang.
bersama-sama menyaksikan video dulu ya, video tentang qada dan qadar. Lagi nyanyi kan? Bukan, baca berita. Oh, iya Pak, lagi nyanyi. Baca beritanya. Ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, lo tahu kenapa masih lagi ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Di ceritanya apa ceritanya? Apa katanya? Dia si Bang Supri bermalas-malasan karena takdirnya sudah ditentukan. Ya. Sebenarnya masih bisa dirubah. Iya, masih bisa dirubah. Mari kita lihat apa itu pengertian qada dan qadar yang sudah disebutkan tadi. Oh ya, sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan pengertian beriman kepada qada dan qadar dengan benar, terus membedakan pengertian antara qada dan qadar, terus mencontohkan qada dan qadar, juga ya menjelaskan bagaimana baca kalimat takdir dan benar. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Lanjut. Nah, di sini ada pengertian beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk hukum iman yang ke-9. Qada dan qadar sering disebut dengan istilah takdir. Jadi qada dan qadar sama juga dengan takdir. Apa itu takdir? Apa? Takdir meyakini ketetapan Allah semuanya. Di situ sudah ada ditulis tadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, di situ tadi ada namanya membacakan menyebutkan pengertian qada. Qada adalah sama-sama merupakan ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Belum tercipta. Azali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Jika belum tercipta sudah ada ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan qadar. Terus kalau qadar adalah perwujudan apa? Perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam keadaan dan bentuk. Perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya itu pengertian dari qadar. Jadi apa itu pengertian dari beriman kepada qada dan qadar? Sepenuh hati bahwa segala sesuatu di alam semesta ini baik yang baik maupun buruk telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala. Nah, itu pengertian dari beriman kepada qadar. Nah, di sini ada dalil tentang iman kepada qada dan qadar surah
Al-Qamar ayat 49. Ada ya di situ ya. Al-Qamar ayat 49. Ada juga surat itu artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, di sini tadi kadang-kadang bisa juga disebut dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua, takdir mubram dan takdir mu'ayyam. Apa pengertian takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihadirkan atau ditawar lagi. Ya. Berarti takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Itu takdir mubram. Kalau takdir mu'allaq adalah ketentuan masih dapat diubah oleh manusia melalui atau ikhtiar jika Allah menginginkan. Nah, berarti sama dengan cerita Bang Supri tadi ya. Ya, kalau mau berubah bisa, kalau mau baik bisa berubah masih. Nah, kalau tidak mau merubah berarti takdir sendiri ya. Itu takdir mu'allaq. Ada contoh dari takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa saja kalian tahu? Yang tahu nggak takdir mubram dan takdir mu'allaq contohnya apa? Nah, sini ada. Takdir mubram contohnya jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendek usia, ya. Bertanya dulu, jenis kelamin. Yang laki-laki bisa nggak kita merubah ke perempuan? Nah, nggak bisa. Bisa, Alif? Dari laki-laki ke perempuan berubah? Tidak bisa, karena itu sudah ketetapan dan keputusan Allah. Kalaunya laki-laki, jangan mau dirubah lagi menjadi perempuan. Begitu sebaliknya perempuan, jangan merubah ke laki-laki. Itu ya, tidak boleh merubah dengan yang apa? Keputusan dari Allah. Terus usia itu ada yang tahu nggak kapan kita meninggalnya? Alif tahu? Agak tahu? Jadi ada yang tahu, aku 10 tahun lagi, aku 5 tahun lagi, aku 20 tahun lagi. Gak ada ya? Gak ada yang tahu batas usia manusia. Kapan kita meninggal, sama lahir juga begitu. Tidak ada yang bisa dokter mengatakan mungkin 1 bulan lagi, tapi tiba-tiba bisa mundur, ya itu cuma prediksi dokter. Tapi kalau sudah Allah menghendaki itu tidak bisa ditahan nanti dulu, sama seperti meninggal nanti dulu meninggalnya nunggu aku bertobat. Bisa nggak gitu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau sudah sampai waktunya tidak bisa ditawar. Sama api memiliki sifat panas. Ada nggak api yang sifatnya dingin? Itu sudah ketentuan Allah berarti ya, kalau api sifatnya panas. Bumi berbentuk ada yang signifikan? Ada yang bisa merubahnya nggak? Nggak ada. Sudah ketentuan Allah kalau bentuk bulan. Terus, nah itu contoh dari takdir mubram. Berarti takdir mubram sesuatu atau kata-kata Allah yang tidak bisa diubah. Terus lanjut takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq kepandaian, kesehatan, kepandaian bisa diubah nggak? Bisa. Tidak ada, Allah tidak ada menciptakan manusia itu bodoh, tidak ada ya. Allah menciptakan manusia semuanya pintar, pandai. Dan
manusianya mau berubah apa tidak? Ya. Nah, kalau mau pandai harus rajin belajar. Terus kesehatan, sehat. Siapa yang mau sehat? Nah, kalau mau sehat caranya gimana? Jaga apa? Jaga tubuh dari apa? Dari penyakit dengan cara? Oh iya, dengan makanan sehat. Terus apa lagi? Berolahraga. Mau sehat tapi makanannya yang aneh-aneh. Bisa nggak sih? Tapi kalau sakit sudah takdirnya sakit ya udah. Sebelum sakit kita berusaha dulu gimana caranya supaya sehat dengan cara menjaga makanannya dengan berolahraga. Kenapa ini kantung ya? Ini ya? Nah, udah ya. Kemakmuran siapa sama dengan kesuksesan. Kalau mau sukses harus berusaha, harus dirubah dengan cara gimana? Kalau mau sukses bekerja dengan sungguh-sungguh atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Contohnya seperti video Bang Supri tadi, miskin. Dia merasa kalau takdirnya miskin, ya tetap miskin aja. Enggak kan, miskin bisa diubah apa enggak? Bisa dengan cara bekerja. Dengan cara bekerja dengan sungguh-sungguh. Walaupun hasilnya tidak banyak, paling tidak mencukupi untuk dia supaya terhindar dari kemiskinan. Seperti itu ya. Nah, jangan gara-gara miskin lalu malas bekerja. Nah, di sini ada lagi lanjut manfaat beriman kepada qada dan qadar. 1. Menenangkan jiwa. 2. Senantiasa bersikap sabar dan syukur. Bukan sifat optimis dan menjauhkan diri dari sombong. Menenangkan jiwa. Bagaimana menenangkan jiwa? Dengan bagaimana? Ya, menenangkan jiwa. Misalnya tadi kan sudah belajar nih, pandai, hanya mau ulangan kan belajar dulu, berusaha dulu nih, hasilnya Allah ya terus senantiasa bersikap sabar dan syukur. Mana itu syukur, bersikap sabar ada orang minum obat langsung sehat. Harus sabar, nunggu obatnya dulu bereaksi ya, baru bisa menunjukkan sifat optimis. Apa? Menunjukkan sifat optimis, semangat. Kalau kita sudah berusaha, pasti dan yakin Allah akan. Kalau kita sudah berusaha, yakin Allah akan memberikan ya. Jadi kita harus semangat, tetap optimis, jangan pesimis. Itu pasti kamu bisa. Enggak ya? Jadi harus semangat, aku harus bisa, gitu ya. Bapak menjauhkan diri dari sifat sombong. Jangan sudah sukses, sudah pintar, sudah apa lagi? Sudah sukses, sudah kaya, sudah pintar, sudah diberi sehat, sombong dengan yang sakit. Coba seperti aku sehat. Yang sakit ngomongin, jangan begitu ya. Yang sakit itu juga kan. Nah, dari sini ya materinya, kita lanjut ke kerja kelompok. Masih ingat ya tadi apa itu pengertian dari pengertian dari takdir. Takdir tadi ada berapa? Bulan belum? Ada 2. Takdir apa? Mudah dan nah di sini nanti
diskusinya tentang menyebutkan pengertian dari takdir mubram dan takdir mutlak serta memberikan contohnya, ya. Nanti kelompoknya langsung sebar saja ya. Ya, boleh kursinya dilihat. Sebelum masuk diskusi, aku tanya, bagaimana cara menerapkan keimanan kepada qada dan qadar dan kehidupan sehari-hari bagaimana? Ya tadi dengan cara bersungguh-sungguh dalam belajar. Terus apa lagi? Jangan pernah menyerah. Ya, kalau merasa belum bisa, jangan menyerah. Aku sudah nggak bisa lagi, nanti aja lagi. Itu ya. Nah, nanti hasil diskusi dituliskan satu, soalnya pengertian tentang takdir mubram dan takdir mutlak. Berikan contohnya, ya. Berikan contohnya masing-masing. Sambil ibu bertanya ya, qada, qadar dan takdir itu sama atau tidak? Beda, Bu. Apa bedanya? Sama atau tidak? Beda. Tidak ya? Bedanya apa? Qada, qadar dan takdir itu sama ya? Sudah? Kalau sudah boleh dipresentasikan ke depan. Siapa yang sudah? Ya, kelompok 2 boleh maju ke depan. Kalau kesana lebih terlalu banyak. Ya, silakan. Jadi kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kelompok lain ya. Maknya membacakan. Tidak. Seperti jenis kelamin, berarti dari dalam kandungan tidak dapat dirubah oleh manusia. Dokter bisa memprediksikan, oh ini kemungkinan anaknya laki-laki, baru kemungkinan bisa berubah ya, bisa berubah keluarnya nanti jadi perempuan. Jadi semuanya itu adalah ketentuan dari Allah. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Pengertian dari takdir mu'alaf adalah pertumbuhan Allah. Allah Ta'ala. Ya, contohnya Kelahiran. ya, Seorang yang dilahirkan di keluarganya yang penuh cinta dan kasih sayang. Hal ini memberikan fondasi baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. ya, itu udah contoh dari takdir mubram kelahiran. Kita bisa milih nggak lahir dari keluarga yang kaya atau keluarga yang miskin? Bisa milih nggak? Kalau boleh memilih, kalau bisa memilih, mau lahir dari keluarga yang mana? Sederhana, Bu. Keluarga yang sederhana, yang utuh, yang harmonis, yang amat penuh cinta kasih, ya. Iya, itu tidak, itu bisa dirubah nggak? Kalau kita bisa dipilih nggak? Tidak. Tidak, bisa dipilih ya. Jadi jangan mengeluh kenapa saya lahir dari keluarga ini, tidak boleh ya. Karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan ada suwiti bilang semuanya. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kelompok 1, kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Ingat, takdir itu ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Nah, itu tadi
Terus tadi ada yang bertanya, apakah sama kodrat kadar dan takdir? Sama tidak? Sama ya. Kodrat dan kadar itu biasa disebut dengan takdir. Takdir tadi terbagi menjadi takdir apa aja tadi yang enggak? Mubram dan jadi beriman kepada qada dan qadar adalah menerima dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia, baik itu buruk maupun baik, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman apa tadi? Zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman ketika segala sesuatu apa? Belum tercipta. Ya, jadi sebelum kita ada di dunia, sudah ada itu ya. Ya, ada ditanyakan nggak? Sudah paham semua berarti? Bisa menjawab untuk soal evaluasi ya. Sudah. Cepat kalau sudah kumpul. Kasih tempat sini aja, jangan jawab. Seseorang yang beriman kepada Allah dan qadar tidak akan sombong. Sombong apa? Sombong apa? Ini kan takabur, tadabur, takasur, takasub. Yang mana? Kalau orang sombong biasanya yang mana? Disebut apa? Ya. Dah, lu. Ini belum. Seseorang akan mengetahui takdir setelah manusianya ngapain? Ngalamin. Dah. Udah jangan soalnya. Ya. Semuanya ada. Qada dan qadar termasuk rukun iman yang ke-6. Ya. Ya, berarti pelajaran kali ini ya. Untuk materi qada dan qadar, beriman kepada qada dan qadar untuk hari ini sudah selesai. Selanjutnya pertemuan berikutnya membahas pribadi yang unggul dengan oke? Pelajaran ini Ibu akhiri ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu supaya semuanya membaca surah Sri dulu ya. Ayo. Rabbi firli wali walidayya warhamni
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.